Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Octavia dengan NPM 2252011053. Di sini saya akan menjawab soal yang diberikan oleh Bu Wati secara langsung menggunakan video. Yang pertama, jelaskan status hukum menikah disertai dengan contoh-contoh kondisi dari individu yang bersangkutan. Status hukum menikah adalah keadaan atau posisi hukum seseorang setelah melakukan pernikahan. Status ini mencakup hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hukum yang melekat pada seorang sebagai pasangan suami istri, status hukum menikah dapat bervariasi, tergantung pada undang-undang di suatu negara atau yuridis tertentu. Contoh-contoh kondisi dari individu yang bersangkutan dengan status hukum menikah. Yang pertama, ada hak dan kewajiban setelah menikah. Pasangan memiliki hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku di wilayah mereka. Misalnya, hak untuk menerima warisan dari pasangan, hak dan kewajiban finansial terkait dengan pernikahan, dan hak untuk memiliki dan mengasuh anak bersama. Yang kedua, pemisahan harta. Beberapa yurisdiksi menerapkan sistem hukum pemisahan harta di mana setiap pasangan tetap memiliki harta mereka sendiri yang diperoleh sebelum menikah atau selama menikah. Sebagai contoh, jika satu pasangan memiliki bisnis sebelum menikah, bisnis tersebut mungkin tetap menjadi milik pribadi pasangan tersebut. Yang ketiga, hak asuh dan anak. Jika pasangan memiliki anak, status hukum menikah juga mencakup hak asuh anak dan tanggung jawab finansial terhadap anak itu sendiri. Jika pasangan bercerai, hak asuh anak dan pembagian tanggung jawab bisa menjadi bagian penting dari status hukum mereka. Yang keempat, ada perceraian. Status hukum menikah dapat berubah jika pasangan memutuskan untuk bercerai. Perceraian mempengaruhi hak dan kewajiban antara keduanya, termasuk pembagian harta bersama, hak asuh dan dukungan finansial. Yang kelima, ada perubahan nama. Beberapa individu memilih untuk mengubah nama mereka setelah menikah. Hal ini dapat mempengaruhi status hukum mereka, terutama dalam hal identitas resmi, seperti dokumen identitas, rekening bank, dan sebagainya. Pernikahan. Selanjutnya ada pernikahan sejenis. Status hukum menikah juga dapat mencakup pasangan sejenis, tergantung pada undang-undang di wilayah tersebut. Pernikahan sejenis memberikan hak dan kewajiban yang serupa dengan pernikahan heteroseksual. Dan yang terakhir ada kebebasan beragama. Status hukum menikah juga dapat mempengaruhi kebebasan beragama individu itu sendiri, terutama jika ada perbedaan keyakinan di antara pasangan. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan cara-cara memperoleh hak milik menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam, hak milik atau kepemilikan disebut dengan milk atau mal dalam bahasa Arab. Hak milik diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Contohnya ada pewarisan adalah salah satu cara untuk memperoleh hak-hak milik dalam hukum Islam. Al-Quran dan hadis memberikan aturan-aturan terperinci tentang bagaimana harta warisan dibagi antara ahli waris. Selanjutnya ada perolehan melalui pembelian atau disebut bai'ah. Pembelian adalah cara yang sah untuk memperoleh hak milik dalam hukum Islam. Ada berbagai bentuk transaksi jual beli yang diizinkan seperti jual beli tunai atau kredit dengan aturan tertentu. Selanjutnya ada penghibahan atau hibah. Penghibahan adalah cara memberikan hak milik kepada orang lain tanpa imbalan atau balasan. Hal ini bisa dilakukan dengan sukarela atau sebagai bentuk hadiah. Selanjutnya ada penggalian dan pemanfaatan sumber daya alam. Itu apa sih? Hukum Islam mengakui hak milik atas hasil penggalian atau pemanfaatan sumber daya alam dengan cara yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Selanjutnya ada warisan. Warisan mencakup harta yang diperoleh dari perang atau penaklukan yang sah. Hukum Islam mengatur pembagian warisan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan. Selanjutnya ada penguasaan tanah yang ditinggali.
Penguasaan tanah yang ditinggali adalah cara memperoleh hak milik atas tanah yang tidak dimiliki atau ditinggalkan tanpa pemilik yang jelas. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan tujuan aktivitas ekonomi dalam Islam. Yaitu ada beberapa macam. Yang pertama, kesejahteraan bersama atau maslahah. Tujuan utama dari aktivitas ekonomi dalam Islam adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Aktivitas ekonomi diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas kepada seluruh anggota masyarakat. Yang kedua, ada keadilan dan kesetaraan. Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam aktivitas ekonomi. Tujuan ini mencakup distribusi kekayaan dan sumber daya alam secara adil sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang ekstrim. Yang ketiga, ada ketahanan ekonomi. Islam mendorong pembangunan ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan. Tujuan ini melibatkan pengembangan sumber daya ekonomi dan investasi yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Yang keempat, ada pencegahan monopoli dan spekulasi. Islam melarang praktik monopoli dan spekulasi yang merugikan masyarakat. Tujuan ini mencakup upaya untuk mencegah konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu dan memastikan adanya persaingan yang sehat. Yang kelima, keseimbangan lingkungan. Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan dampaknya. Aktivitas ekonomi dilakukan dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan bijaksana. Dan yang keenam, ada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat, aktivitas ekonomi dalam Islam diarahkan untuk memberdayakan masyarakat, terutama golongan yang lemah dan kurang beruntung. Tujuan ini mencakup redistribusi kekayaan dan bantuan sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan. Yang ketujuh, ada etika bisnis dan kepemimpinan. Islam menegaskan pentingnya etika bisnis yang baik dan kepemimpinan yang adil. Tujuan ini mencakup praktik bisnis yang transparan, jujur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral Islam. Dan 8, pembangunan individu dan masyarakat. Aktivitas ekonomi dalam Islam diarahkan untuk mendukung pembangunan individu dan masyarakat. Tujuan ini mencakup peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan spiritual serta materi. Kesejahteraan keluarga. Islam menekankan pentingnya kesejahteraan keluarga sebagai unit dasar dalam masyarakat. Aktivitas ekonomi diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan keluarga yang baik. Soal nomor 4. Jelaskan yang Anda ketahui tentang hukum perikatan Islam. Yang saya ketahui tentang hukum perikatan Islam yaitu hukum perikatan Islam mengatur beberapa aspek transaksi, perjanjian, dan hubungan ekonomi antara individu atau kelompok dalam kerangka nilai-nilai Islam seperti syarat-syarat sah perjanjian, haram dan halal, prinsip keadilan dan kesejahteraan, larangan riba, larangan gohar dan maisir, transparansi dan jujur, ketentuan pemenuhan dan penyerahan, pembatalan perjanjian, kemitraan, dan wasiat. Soal yang nomor 5. Jelaskan yang Anda ketahui terkait dengan hukum perceraian menurut Islam. Yang saya ketahui yaitu hukum perceraian dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang merinci tata cara, syarat, dan akibat dari perceraian. Proses perceraian dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian yang bisa saya jawab. Jika ada kurang dan salah mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.